Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wahyuni Tias dari SD Negeri Margasari 02, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tegal. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas koneksi antar materi pada modul 3.1. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi belajar bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Bob Talbert. Dalam materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, hal yang paling mendasar yang perlu dipelajari adalah etika. Etika akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, karena etika bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, pengambilan nilai-nilai kebajikan dari pengambilan keputusan adalah sikap yang berpihak pada murid dengan rasa yang bertanggung jawab, sehingga ketika dihadapkan dengan suatu persoalan atau permasalahan dalam proses pembelajaran, akan lebih terarah, mudah mengidentifikasi, dan menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Bagaimana? Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Dalam pengambilan keputusan memiliki 3 prinsip yang dapat diambil, meliputi 1. Berpikir berbasis hasil akhir, 2. Berpikir berbasis peraturan, 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Ketiga, disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Apapun prinsip yang diambil tetap harus bersumber pada nilai-nilai kebajikan sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Dengan mengacu pada prinsip yang sesuai, maka kita akan mengambil keputusan yang adil, bijaksana, dan berpihak pada murid, sehingga dampaknya juga positif bagi lingkungan di mana kita berada. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dan dalam mengambil keputusan Anda? Dalam proses pembelajaran sering dijumpai permasalahan yang terjadi di kelas maupun di luar kelas atau sekolah. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus senantiasa peka dan tanggap terhadap suatu permasalahan yang terjadi dan mampu mengatasi, mencari solusi dengan baik sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, di antaranya berpihak pada murid dan bersumber pada nilai kebajikan universal, serta sanggup untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi keputusan dari hal tersebut. Secara tidak langsung, kita sedang mengajari atau memberi contoh teladan pada murid bagaimana bersikap dalam menghadapi permasalahan dan dalam pengambilan keputusan yang tepat, adil dan tidak memihak atau subjektif. Menurut Anda, apa maksud dari kutipan jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut saya, orang yang berpendidikan akan memiliki etika dibandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan. Dengan beretika, maka segala perilaku akan sesuai dengan norma yang berlaku di suatu lingkungan dengan ketentuan nilai-nilai dan aturan hukum yang ditaati. Sehingga dengan berperilaku etis sesuai dengan etika dalam pendidikan, kita semakin paham pentingnya etika, maka semakin mudah kita memiliki sikap toleransi dan bijaksana dalam pengambilan keputusan, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam menyikapi dan menghadapi serta menyelesaikan
permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Jawabannya adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik bagi yang dipimpinnya. Ingarso sung tulodo. Hasil keputusan harus mampu membangkitkan semangat untuk terus melakukan inovasi atau langkah baik dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Ing Matio Mangunkarso dan seseorang pemimpin harus memberikan bimbingan serta motivasi saat melakukan pengambilan keputusan atau tuturi handayani agar diperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Nomor 2, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai yang tertanam dalam pendidikan guru penggerak antara lain 1, berpihak pada murid, 2, mandiri, 3, kolaboratif, 4, reflektif dan inovatif dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut akan menjadi dasar dan prinsip kita dalam pengambilan suatu keputusan, agar keputusan yang kita ambil bisa didasari rasa tanggung jawab dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu permasalahan. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal tertentu bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dapat menjadi pengalaman dalam melakukan pengujian atau keputusan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kebutuhan kompetensi inti di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosional atau KSE, sehingga memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, serta cara untuk memanajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku. Memiliki kesadaran sosial dan emosional merupakan keterampilan yang harus dilatih dengan menggunakan teknik stop, sehingga emosi kita bisa terkontrol, sehingga dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika, kita mampu berpikir jernih tentang pengambilan keputusan dengan langkah 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Bagaimana? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Studi kasus yang berkaitan dengan masalah moral dan etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik berupa nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini berupa kejujuran, keadilan, keselamatan, rasa syukur, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dalam masalah moral atau etika, kembali seorang pendidik harus mengidentifikasi masalah tersebut melalui pendekatan individu atau kelompok dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan akan didasari dengan nilai-nilai kebajikan. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman.
Tentunya dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan yang didasari dengan nilai-nilai kebajikan. Maka keputusan yang diambil adalah sudah tepat, sehingga akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena semua mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjelaskan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tentunya ada tantangan di lingkungan dalam menjalankan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Salah satunya adalah kebiasaan atau budaya yang selalu dilakukan turun-temurun. Saat pengambilan keputusan sulit untuk lepas dari kebiasaan tersebut, sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak relevan. Oleh karena itu perlu adanya perubahan paradigma. Seharusnya dalam hal ini maka paradigma yang sesuai adalah kebenaran lawan kesetiaan, sehingga pengambilan keputusan yang didapat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Tentunya ada pengaruh pengambilan keputusan dan pengajaran yang memerdekakan murid, yaitu dengan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Salah satu strateginya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, minat dan profil belajar murid sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi masing-masing murid. Nomor 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dalam mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Tentunya dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan adalah dengan melakukan identifikasi serta pendekatan juga komunikasi. Kemudian di sisi lain kita juga menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan sehingga dalam pengambilan keputusan seseorang pemimpin pembelajaran mampu berhati-hati dalam pengambilan keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Tentunya dalam pengambilan keputusan haruslah disertai dengan jiwa filosofi Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani, kemudian nilai-nilai guru penggerak, memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, serta menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, sehingga dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran mampu berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak. Maka langkah yang harus dilatih adalah dengan KSE, memberikan jeda untuk bisa rileks terhadap suatu permasalahan dan mampu melakukan teknik coaching agar dapat menentukan dan menemukan titik temu suatu permasalahan. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Perbedaan mendasar antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari kasusnya. Jika kedua pilihan sama-sama benar, maka termasuk dalam dilema etika. Namun jika salah satu benar dan yang lain salah, maka termasuk dalam bujukan moral. Terdapat 4 paradigma dilema etika antara lain individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa bersalah, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan di antaranya mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat,
mengumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan salah, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Hal di luar dugaan adalah melakukan pengambilan keputusan yang memiliki keterkaitan dengan modul lainnya yang telah dipelajari. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, namun sebelumnya saya tidak mengetahui adanya tahapan dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan langsung diambil tanpa memperhatikan hal-hal yang mungkin terjadi. Saat mempelajari modul 3.1 ini ternyata sebelum pengambilan keputusan perlu adanya penentuan paradigma, prinsip, dan menjalankan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan terlebih dahulu. Dengan dasar-dasar nilai kebajikan serta berpihak pada murid dan dengan disertai rasa tanggung jawab. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam pengambilan keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari konsep ini sangat berdampak besar bagi saya, terutama berkaitan dengan cara pengambilan keputusan yang sebelumnya tidak menggunakan langkah-langkah apapun. Sekarang setelah mempelajari modul 3.1 ini dan menjadi paham langkah dalam mengambil keputusan, yaitu dengan cara memilih paradigma yang sesuai dengan kasus atau permasalahan, mengaitkan dengan prinsip pengambilan keputusan, serta menerapkan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangatlah penting mempelajari modul ini baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin, karena dapat mengambil keputusan yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih. Salam guru penggerak. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.